Oke, semuanya selamat malam dan Happy Valentine's Day dulu ya untuk teman-teman semua karena hari ini 14 Februari. Jadi selamat hari kasih sayang untuk kalian semua. Semoga kalian dapat coklat ya hari ini dari orang-orang terkasih kalian. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi kita pada malam ini, aku mau share beberapa hal yang perlu kalian perhatikan selama webinar ini berlangsung, supaya webinar ini bisa berlangsung dengan kondusif dan juga menyenangkan untuk kita semua ya teman-teman. Tapi sebelumnya, aku mau ucapin ke kalian sekali lagi, selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted and free webinar in Indonesia with passionate expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Untuk materi hari ini, kita akan membahas terkait cybersecurity, security insights and tips from the frontline. Jadi untuk webinar kali ini, kita akan membahas ke kalian terkait seputar cybersecurity threats yang baru-baru saja terjadi, dan apa sih cara yang bisa kalian lakukan untuk mencegah hal itu supaya tidak terjadi di kalian. Nah, untuk webinar kali ini, kita sudah mengundang Dewa Guard, yaitu Mas Tanto dan juga Kak Gerardo, L2 Support, dan juga SOC Analis dari Dewa Guard. Nah, mungkin dari Mas Tanto dan juga Kak Gerardo, boleh tolong nyalain kameranya dan kenalan nih sama teman-teman Dewa Talks yang sudah hadir pada malam ini. Halo semuanya, baik. Di sini saya sama Gerardo ingin membagi wawasan ya tentang cyber security insight dan tips from the frontline. Oke, cyber security threats itu adalah serangan atau bentuk aktivitas yang dilakukan dari individu atau kelompok atau organisasi dengan cara mengubah, mencuri atau merusak data yang bisa menyebabkan kerugian dalam operasional bisnis. Ini beberapa contoh dari cyber security threat, yaitu virus, malware. Dari malware ini juga ada jenis-jenisnya ya, yaitu ada ransomware. Ransomware sendiri itu menargetkan perangkat keras untuk memperoleh informasi atau data-data penting si user. Dan untuk spyware juga itu adalah software jahat yang dipasang atau diinstal tanpa izin, yang bertujuan biasanya untuk sama mengumpulkan data juga. Dan untuk adware juga salah satu malware atau software yang berbahaya, yang berpotensi mengganggu atau mendistribusikan data si pengguna. Ini juga ada worms. Worms ini malware-nya agak berbeda ya dari malware-malware lain biasanya. Dan worms ini biasanya dia itu bisa masuk dari celah keamanan yang bisa menggandakan dirinya sendiri, dan itu berpotensi untuk menghabiskan bandwidth dari user. Ada Trojans. Trojans juga ini mampu menyamar dan memasuki komputer ya. Nah, ini bisa menyerang sistem jaringan atau sebuah sistem dari device si user sendiri. Sama terakhir ini ada botnet. Botnet ini tipe malware yang terhubung dari internet dan bisa menyerang atau bertugas menyebabkan DDoS atau pencurian data juga bisa. Ada software vulnerabilities atau kerentanan pada software. Ada DDoS atau Distribute Denial of Service Attack, di mana DDoS ini bisa menyebabkan lonjakan traffic hingga suatu website itu bisa sulit diakses atau bisa menyebabkan down. Dan ada data breach. Data breach ini adalah insiden keamanan di mana informasi bisa diakses tanpa adanya otorisasi. Dan terakhir ini ada social engineering. Social engineering ini meliputi dari phishing, smishing, dan phishing. Perbedaan dari phishing, smishing, dan phishing itu cuman beda metodenya aja ya. Jadi kalau misalnya phishing biasanya melalui email, kalau smishing melalui SMS, dan phishing melalui telepon. Nah, untuk cyber security threats, target, dan aktor.
Nah, biasanya untuk targetnya ini bisa dengan perusahaan besar ataupun kecil, individu, negara atau bangsa, organisasi. Dan pelakunya ini biasanya grup kriminal. Untuk grup kriminal sendiri biasanya ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ya. Nah, terus untuk pelakunya juga ada negara atau bangsa. Biasanya kalau negara atau bangsa ini didasarkan oleh politik biasanya. Dan ini ada mata-mata perusahaan. Mata-mata perusahaan itu bisa meliputi dari kompetitor perusahaan atau pesaing dari bisnis perusahaan itu sendiri. Dan ada orang dalam yang tidak puas, di mana mungkin antara karyawan dan tempat dia bekerja dulu mempunyai histori yang buruk. Akhirnya si orang dalam ini tidak puas dengan perusahaan tersebut. Dan ada hacker. Hacker juga ini bisa dengan iseng secara sengaja atau enggak, dia juga mencari keuntungan. Sama seperti grup kriminal. Nah, ini beberapa Let's Security News ya. Di sini ada peretas klaim atau mencuri source code dan database dari JDIH BSSN. Jadi si JDIH ini adalah website yang berisi dokumentasi atau informasi yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan untuk BSSN ini juga adalah Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, jadi sebelumnya ini si JDIH ini dia punya website itu kertas, dan kalian juga bisa membayangkan bagaimana ketika ada website yang berisi informasi yang penting, apalagi dengan berkaitan hukum itu diretas. Nah, itu agak bahaya juga ya sebenarnya ya. Nah, biasanya kenapa sih bisa diretas? Nah, ini ada banyak atau ada beberapa faktor. Kemungkinan juga bisa dari dia nggak update script atau nggak update plugin, atau mungkin kalau dari sisi device dia nggak update sistem OS-nya mereka, atau enggak juga bisa mereka itu nggak melakukan scanning secara berkala, sehingga ada celah atau kerentanan di mana malware itu bisa masuk dan menyerang dan bisa mengambil data-data yang penting. Nah, ini sangat bahaya sekali. Nah, ini juga ada salah satu contoh komputer Bank Indonesia diduga terinfeksi ransomware. Nah, seperti yang udah dijelaskan tadi, ransomware itu bisa menyerang perangkat keras ya, di mana mereka itu bisa mendapatkan file-file atau data-data penting dari si user, dan bahkan mereka bisa mengamankan data tersebut, hingga ketika kita akses data pentingnya, itu tuh kita diancam bahwa kita harus membayar dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, ini juga bahaya sekali nih. Biasanya kalau untuk udah compromise dengan ransomware, kita antara bayar atau enggak, kita bisa install ulang device-nya. Nah, maka dari itu sebelum kena, kita biasanya itu harus mencegah. Bagaimana dengan mencegah ransomware? Yaitu tadi, kita nggak boleh download aplikasi sembarangan, apalagi dengan format yang kita nggak ketahui nih. Nah, ini ada contoh-contoh format yang menurut kita ini bisa kita antisipasi ya, seperti sender2.exe, v2.exe, dan v2c.exe. Nah, ini juga ada penjualan data pasien WNI. Sebelumnya kita udah menjelaskan keamanan dari sisi device, sisi script atau plugin, mengenai celah-celah keamanan. Dan kalau untuk yang ini kita harus dari pribadi kita masing-masing nih, ini juga agak bahaya nih. Jadi kita si peretas ini nih bisa mendapatkan data kita itu bisa karena kesalahan dari perorangannya juga atau pribadi mereka masing-masing. Seperti contoh, mereka itu mengisi data diri mereka ke form yang ibarat katanya tuh tidak dikenal, atau enggak sumbernya itu enggak jelas. Jadi cukup bahaya ya untuk memasukkan data diri secara sembarangan. Apalagi kan kayak masukkan nick, nomor HP, tempat tinggal, atau foto. Nah, itu bahaya.
Nah, jadi kita kalau mau masukin data itu kita harus cek juga nih, sumbernya harus jelas, terus juga seumpamanya sumbernya sudah jelas, kita juga harus tahu nih apakah keamanan mereka cukup bagus atau tidak. Karena kalau sumber jelas tapi keamanannya juga nggak cukup bagus, seperti yang ada di gambar ini, si peretas ini bisa mengeksploitasi seorang pegawai Kemenkes. Nah, ini sangat bahaya juga nih dari kita pribadi masing-masing nih. Jadi harus hati-hati dalam mengisi data diri kita di form-form yang cukup atau kurang jelas atau dia punya keamanannya ini kurang. Nah, ini juga ada pembajakan akun Google turun 50% setelah dipaksa dengan cara ini. Ini adalah verifikasi 2 langkah, di mana cara ini bisa kita gunakan dalam aplikasi apapun atau software apapun. Nah, ini penting juga nih untuk verifikasi 2 langkah ini. Jadi, dia ini proteksi tambahan ketika kita punya akun sosmed atau email, itu bisa diretas sama si hacker. Nah, ketika si hacker mendapatkan password, dia tetap nggak bisa login karena dia perlu membobol ini verifikasi 2 langkah. Nah, ini makanya cukup ampuh juga sih, dan cukup aman juga. Nah, ini nih biasanya perlu di-disable ini, verifikasi 2 langkah ini, karena ini sebagai proteksi tambahan. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Mas Gerardo ya. Silakan Mas Gerardo. Ya, thank you Mas Tanto buat berita-berita terbarunya yang udah dibawain tadi sebelumnya ya. Iya, Nah, selanjutnya gue bakal bawain lagi salah satu latest news juga dan salah satu vulnerability yang cukup kritikal karena resikonya bisa menengah sampai tinggi tergantung dari sistem yang digunakannya tersebut. Jadi ini namanya PwnKit atau istilah biasanya local privilege escalation. Jadi dia memanfaatkan sistem namanya Polkit untuk policy dari Linux. Nah, jadi karena Polkit ini hampir ada di semua sistem operasi Unix-like atau Linux, jadi ya semua OS tersebut terkena dampaknya sih dengan vulnerability ini. Nah, jadi vulnerability ini sesuai namanya local privilege escalation. Jadi scope-nya lokal. Jadi step pertama itu user harus punya namanya user account lokal dulu. Jadi baru setelah user lokal tersebut dimiliki bisa di privilege escalation ke yang lebih tinggi yaitu root-nya. Jadi mendapatkan akses keseluruhan dari server atau device tersebut. Nah, ini nggak cuma di server, berarti kan bisa di device-device juga yang pakai OS Linux kayak Ubuntu, Debian, dan macam-macamnya. Resikonya, kalau di sini ditulis menengah sampai tinggi, kenapa disebut menengah? Karena menengahnya itu pertama harus dapetin user account lokalnya dulu. Nah, yang sulit itu untuk mendapatkan user account-nya kalau misalnya servernya itu server private gitu. Nah, tapi kalau misalnya di suatu hosting itu kan usernya pasti banyak user karena emang bisa dibeli buat user hosting gitu. Nah, jadi itu yang bisa karena usernya bisa didapatkan dengan cara beli, nah itu resikonya berarti menjadi semakin tinggi karena untuk mendapatkan usernya tersebut jadi lebih mudah dan tinggal selanjutnya bisa eksekusi kerentanannya, jadi bisa naik ke akses root. Nah, jadi ini kerentanannya karena versi yang sebelumnya nggak bisa menangani jumlah parameter yang benar, jadi bisa mengeksekusi komennya itu dengan file permission yang dynamic ya, jadi dia di setnya secara default, jadi dia bisa mengikuti permission user tersebut, jadi saat dieksekusi dia bisa naik privilege escalation-nya.
Nah, maka dari itu untuk mencegahnya sih sebenarnya gampang banget. Pertama, tinggal di-patching aja. Nah, kalau ini pas pertama kali diumumin kerentanannya, patching kan belum ada tuh. OS masih lagi nyiapin patching-nya untuk Polkit ini. Nah, itu kalau udah ada, tinggal YAM update atau apt get update aja. Nah, kalau misalnya sampai nggak dapet update-nya juga, dan atau misalnya waktu itu masih pertama-tama kali kerentanannya baru terjadi, bisa langsung di chmod aja di user bin pk exec-nya. Jadi set ke value permission yang static 755. Jadi value-nya nggak berubah-ubah karena sebelumnya tuh dia ada permission plus S yang value-nya jadi dynamic, bisa berubah-ubah gitu. Jadi bisa dimanfaatkan kerentanannya. Nah, ini paling ada sedikit contohnya yang kita lakukan untuk validasi internal. Nah, ini contohnya kita pakai user standar yang namanya open test. Kita UMI buat ngecek nih sekarang kita di user siapa sih. Kita pakai user open test. Nah, lalu kita coba compile script buat itu execution bound kit-nya untuk local privilege escalation. Nah, di sini kita coba run script-nya, bisa dapetin shell enggak, dan result-nya di bawah kita udah keluar tuh langsung udah ke base, masuk ke base, kita UMI lagi, udah dapat root sekarang. Nah, jadi kalau udah root, ya kita bisa ngapain aja di server tersebut. Kita coba aja selanjutnya lagi, kita coba matiin service HTTP desktop, kita matiin web servernya. Jadi semua website dalam server tersebut bakalan down kalau itu dilakuin. Kita coba matiin di sini, berhasil. Service-nya langsung inactive date since 5 second ago. Jadi kita berhasil matiin web server dan web servernya di server tersebut. Jadi website nggak akan bisa diakses kalau web servernya mati. Seperti itu. Jadi ini contoh kerentanannya dari local privilege escalation tersebut. Nah, tapi untuk hal ini karena kita setiap hari selalu update berita-berita terbaru, jadi kita juga bisa cepat melakukan penanganan dan eksekusinya. Jadi setelah berita ini kita dapatkan langsung, kita langsung melakukan validasi internal lah, kita tes apakah ini berhasil, bisa dilakukan apa enggak, dan kita coba tes ternyata emang bisa berhasil dan kita lakukan langsung perbaikan di semua server-server yang kita manage. Tuh, tapi kalau misalnya ada server kalian yang self manage dipegang sendiri, ya kalian tuh bisa lakukan itu tadi YAM update, apt-get update, ataupun kalau misalnya update-nya belum ada bisa tadi set langsung chmod di folder file permission-nya tersebut di 755. Jadi value-nya static, nggak dynamic lagi. Nah, kalau ini kan tadi sebelum dilakukan perbaikan. Nah, kalau udah dilakukan perbaikan jadinya gimana sih? Nah, ini contohnya. Kita masih pakai user yang sama, open test. Lalu kita coba execute lagi script-nya. Nah, karena ini value-nya udah kita set ke 755 atau static. Nah, jadi PK exec-nya ini nggak bisa dapat UID root. Jadi setelah kita run, keluar nih message-nya. Terus kita UMI lagi, masih belum dapat access root-nya. Jadi masih tetap di user yang sama, user open test tersebut. Dan kita coba lakukan matikan web server lagi, apakah masih bisa atau enggak. Dan di sini nggak bisa, karena dia butuh authentication. Karena user ini bukan user yang punya privilege, bukan sudo juga. Jadi authentication is required. Jadi tetap perlu masukin akses yang lebih tingginya. Dan di sini nggak bisa karena user biasa nggak bakal dapat akses tersebut kalau di hosting itu misalnya contohnya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, salah satu untuk mencegahnya juga kalau misalnya tadi kan cara langkah pertama untuk memanfaatkan kerentanan tersebut adalah mendapatkan user account standar. Nah, gimana sih caranya biasa? Cara mendapatkan user account standar itu biasanya sih
memanfaatkannya untuk mendatangkan file-file tersebut atau yang malicious itu pertama selalu melalui email, karena di email tersebut kita bisa melakukan attachment, bisa pasang link segala macamnya. Nah, dari situ bisa nanti ada berbagai macam eksekusi yang bisa dilakukan dari email tersebut. Nah, contoh beberapa yang terkait dengan email security di sini ada spam, phishing, spoofing, terus lalu juga bisa passwordnya yang compromise karena terlalu mudah biasanya atau device-nya sudah infected. Lalu karena misalnya passwordnya udah compromise juga biasanya bisa ada macam-macam penyakitnya kayak forwarder filter abuse. Jadi email-email yang privasi itu bisa diteruskan keluar lagi gitu. Nah, yang pertama spam contohnya nih. Nah, spam itu secara dasar adalah email yang asal aja gitu, dalam jumlah banyak atau sedikit, tapi nggak menuju ke user yang seharusnya. Kayak di sini contohnya ada email orang tiba-tiba nawarin web development, tapi dari luar negeri, kayak kita sebenarnya nggak pernah kenal dia apa atau dari mana dia bisa dapat email kita. Nah, tapi kalau kalian dapat kayak gini, nah mending langsung diklik aja tuh, kayak misalnya ada di Gmail ada report not spam, atau delete aja sekalian. Jangan direspon sama sekali. Karena kalau kalian respon itu, jadi nantinya membuka pintu lagi. Karena dia bakal tahu, oh email ini aktif nih, dia bisa replay. Nah, jadi bakal ditargetin terus buat selanjutnya. Gitu. Nah, next lagi ada namanya phishing. Phishing itu dia imitate message. Atau bukan message saja sih, pokoknya semua yang bisa di-imitate. Kayak ini kita ada kasih contoh, ada email yang kelihatannya dikirim dari suatu universitas buat usernya dan infoin bahwa passwordnya akan expired dan 24 jam lagi, dan dia perlu klik ke link tersebut. Nah, tapi sebenarnya itu nggak dikirimin dari universitasnya, cuma dia bisa berhasil menyamakan template-nya, image-nya semua, dan mungkin domainnya juga dimirip-miripin, mungkin harus .com tapi dia beli .edu dengan nama yang sama. Nah, itu salah satu triknya untuk menjebak di phishing tersebut. Jadi imitate, semakin mirip dengan aslinya, karena user akan jadi semakin percaya gitu dengan lihat sekilas saja sama, oh sama, nggak dilihat sendernya dari mana, tuh domainnya apa. Dan phishing juga ada jenis-jenisnya lagi kayak spear phishing, walling, phishing, jadi bisa via telepon, SMS, angler phishing lewat sosmed, dan terus ada lagi phishing yang nggak menggunakan email, itu namanya evil twin. Itu biasanya evil twin itu namanya kalau sehari-harinya mungkin kayak wifi public yang palsu gitu. Jadi misalnya kalian ke suatu kafe, tapi kan biasanya wifi gratis tetap dikasih password dong dari kafe kan, nggak mau dimanfaatin cara abuse oleh orang-orang di luar gitu. Nah, tapi tiba-tiba di kafe tersebut ada wifi yang namanya sama dan nggak di lock. Nah, pasti pengunjung-pengunjung akan lebih tertarik masuk, yang nggak usah pakai password kan, langsung klik aja join ke network. Nah, padahal network tersebut mungkin bisa aja dibuat oleh attackernya melalui dari device. Karena sekarang bisa buat personal hotspot seperti itu, bisa dibuat dengan yang sama. Nah, kalau kalian join ke network tersebut, ya nanti orang tersebut bisa menganalisis semua paket dan itunya apa, semua traffic yang kalian lakukan di situ, kalian buka apa, isinya apa. Nah, terlebih lagi kalau yang kalian kunjungi itu nggak terenkripsi, bisa dilihat jelas-jelas isinya apa yang dalam traffic tersebut. Kalau dienkripsi masih lebih ketolong, tapi tetap aja bisa di capture, dan dia kalau misalnya emang jago bisa di dekripsi lagi gitu buat teksnya. Nah, spoofing masih mirip-mirip nih tadi sama phishing, tapi kalau ini dimiripinnya di sendernya. Kalau tadi di isinya lebih, yang dimiripin ini di sender domainnya. Jadi kayak misalnya nih contohnya ada email dari
b.gates@microsoft.com. Orang kiranya pasti dikirimin email resmi dari Microsoft dong. Nah, tapi ternyata kalau dalam script SMTP itu kan bisa from-nya dimacem-macemin, nggak sesuai sama sender aslinya. Jadi from dan sender itu belum tentu sama, bisa berbeda. Dan kalau misalnya itu berbeda, tapi nggak punya autentikasi, misalnya dalam sini kita pakai contohnya SPF. Nah, SPF ini bakal fail karena domain Microsoft ini nggak punya permit buat dikirim dari IP tersebut, karena IP tersebut bukan IP servernya Microsoft. Seperti itu. Jadi sebenarnya klien IP ini punya dari mail server yang namanya mail.randomcompany.nl. Nah, jadi bukan dari servernya Microsoft dikirimnya. Mereka nggak punya izin buat gunain nama domain tersebut, walaupun dalam script SMTP-nya bisa dimasukin from-nya siapa aja. Seperti itu. Nah, next. Nah, ini yang paling sering juga nih terjadi, compromise password. Nah, jadi kayak di sini ciri-cirinya pertama bakal ada kayak email-email yang nggak ngerasa dikirim, tiba-tiba kok ada email-email keluar banyak ke domain-domain yang nggak dikenal, dan terus juga banyak bounce message yang diterima seperti itu. Nah, ini karena biasanya passwordnya udah compromise. Itu compromise bisa dari password yang terlalu mudah, nggak random, nggak 12 karakter, dan terus juga bisa juga karena device-nya udah infected duluan, karena sebelumnya mungkin ngeklik link-link di phishing tadi, di spam, attachment-nya kebuka. Itu biasanya device-nya udah jadi infected dan dia bisa baca semua password seperti itu. Apalagi kalian menggunakan email app kayak Outlook yang udah terinstall di PC-nya seperti itu. Jadi ntar dari log-nya bakal ketahuan kayak gini. Contohnya, event-nya sukses tentu aja. Dan from dan sendernya sesuai, karena emang dia memiliki user dan password yang valid. Cuma bakal ketahuannya di sender host dan sender IP-nya. Karena bakal ketahuan IP-nya, bukan IP dari lokasi kita. Biasanya malah dari luar negeri, padahal kita nggak keluar negeri. Dan sender host-nya yaitu sender hostname dari IP tersebut yang namanya not my PC. Jadi bukan dari PC kita dikirimnya seperti itu. Tapi secara pengiriman semuanya valid karena dia tahu user dan password yang benar. Gitu. Nah, efeknya juga selanjutnya dari kalau udah compromise itu, biasanya kalau misalnya pakai si panel atau webmail gitu, dia kan bisa user juga punya akses webmail kan. Nah, dari akses user tersebut dia bisa nambahin namanya forwarder atau filter. Jadi kayak ini contohnya, ada emailnya benny@kantor.com misalnya, tiba-tiba di forward ke namanya officenovice@gmail, padahal itu dia nggak ngerasa punya email itu kok, atau nggak ngerasa nambahin dan kirim, dan itu juga kayaknya emailnya punya orang luar gitu, bukan punya orang kantor sini gitu. Nah, itu biasanya karena udah compromise, jadi ditambahin forwarder atau filter, jadi semua email yang keterima ke alamat tersebut akan diteruskan atau di-copy ke tujuan yang Gmail-nya tersebut. Jadi bisa mereka makin tahu apa aja aktivitas kita seperti itu. Kita lagi punya mau purchase ini, lagi mau ada tender ini segala macam. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan oleh attacker. Gitu. Bisa juga ada beberapa case ngirimin invoice palsu dan sampai ke transfer gitu ratusan juta. Itu juga bisa terjadi dan emang terjadi. Nah, untuk mencegah semua hal-hal yang nggak diinginkan tadi di depan yang udah kita sempat kasih tahu berita-berita terbaru, dan kerentanan dan biasanya kesalahannya di mana, itu makanya perlu kita menerapkan namanya best practice. Nah, best practice-nya ini pertama ada yang buat personal dulu atau buat kita lah sehari-hari sebagai orang yang pakai internet. Kan kita semua sekarang pasti pakai internet ya. Pertama paling gampang banget, selalu keep device and software updated. Jadi kalau misalnya ada Windows update, jangan di skip, jangan karena alasannya berat lah atau lama. Nah, kalau kalian sekali nggak update itu dan miss patch yang penting,
itu bisa aja komputer kalian tiba-tiba besok kena ransomware gitu gara-gara klik yang link aneh-aneh dan kerentanan yang nggak di-patch, nggak di-update, itu mungkin banget. Jadi paling gampang sih update aja, di set auto update gitu, connect internet dia bakal update, reboot, selesai. Terus selanjutnya selalu pakai antivirus dan firewall. Kalau misalnya di Windows udah ada bawaannya Windows Defender, ada malicious software removal, kalian bisa juga tambahin salah satu lagi dari yang third party gitu, biar untuk saling melengkapi. Karena biasanya kalau yang dari antivirus publik itu dia punya database yang lebih baik gitu untuk menangkal serangan-serangan terbaru. Karena dengan menggunakan antivirus ini, kalian udah otomatis mengurangi resiko bisa 70-80% serangan udah keblok dari antivirus. Kecuali punya yang serangan yang menargetkan sekali, itu 20%-nya bisa perlu dengan pengamanan yang manual seperti itu. Lalu selalu protect dan encrypt your backup data. Lalu selanjutnya lagi, nah use strong password, minimal 12 karakter, kombinasi huruf, angka, simbol, itu perlu digunakan tuh agar nggak mudah di brute force namanya. Karena kalau misalnya kalian cuma ISDF 1, 2, 3, itu kalian jalan benerin brute force juga 10 menit udah dapat passwordnya, atau mungkin kurang dari itu. Jadi semakin panjang dan semakin susah, brute force itu bakal semakin lama dan bakal kemungkinan udah keblok duluan prosesnya karena saking lamanya nyari password tersebut. Nah, tapi kan kalau ngapalin password random dan banyak begitu kan suka lupa ya. Tiba-tiba mau web ini, duh apa passwordnya kemarin. Terus beda-beda lagi tiap website. Ya emang harus beda. Nah, makanya bisa pakai namanya password manager. Jadi semua passwordnya dikumpulin di situ, dan nanti saat kalian buka websitenya dia bisa autofill, jadi langsung login ke aplikasinya. Dan di password manager ini biasanya sih mereka udah pasti menerapkan enkripsi yang ketat sih, jadi datanya seharusnya bakal jauh lebih aman daripada kalian gunain save password yang ada di browser. Karena itu salah satu kelemahan juga yang sering dieksploitasi kalau save password di browser itu. Karena kalau sampai browser compromise, passwordnya dapat semua. Jadi harus disimpan di tempat lain lagi, bisa di password manager. Nah, lalu selanjutnya, yang sempat tadi dibahas sama Mas Tanto juga, Google netapin force to factor authentication bisa nurunin 50% risk-nya. Nah, jadi udah kebukti dengan enable to FA itu bakal menurunkan risk-nya dengan sangat jauh ya 50%. Jadi harusnya tadinya mungkin bisa kena, jadi nggak kena. Karena 50% itu chance yang besar banget. Jadi kalau bisa semua aplikasi yang bisa di-enable, silahkan di-enable to factor authentication ya. Nah, lalu masih terkait dengan yang tadi email security, yang spam, spoofing, phishing segala macam, itu jangan klik pop-up unknown email and link. Dia harus tahu dulu dari mana link dan email tersebut. Harus dipastikan valid. Lalu selanjutnya lagi, nah jangan gunain free atau public wifi yang tadi buat mencegah evil twin tadi tersebut. Dan kalaupun sampai terpaksa harus pakai, kalian bisa mengakali lagi dengan namanya ada VPN. Jadi VPN itu membuat virtual private network buat tunneling. Jadi koneksi antara kalian ke server tujuan itu nggak langsung terbaca secara umum gitu. Jadi kebacanya cuma koneksi dari kalian ke server VPN tersebut, IP-nya yang terbaca. Jadi dari sana kan attacker udah nggak punya akses lagi buat ngelihat. Lalu selanjutnya, ya jangan kasih info personal yang harusnya nggak dipublish. Tapi kalian misalnya di foto gitu, tiba-tiba KTP di-share. Itu kan tiba-tiba ntar besok dapat SMS pinjol. Terus selanjutnya lagi, ya sama juga buat di mobile device, jangan share data terlalu mudah. Misalnya kayak enable location, enable kontak, tapi dari aplikasi yang nggak jelas developernya apa dan aplikasinya apa gitu misalnya. Karena nanti mereka bisa dapetin semua data-data
kontak kalian, lokasi kalian, dan di HP-HP terbaru harusnya juga kalian punya hak buat deny request tersebut, dan bisa juga allow-nya cuma pas open app. Jadi kalau aplikasinya nggak dibuka, permission itu nggak ada. Jadi cuma pas kalian butuh aja baru dikasih permission ya. Gitu. Lalu next-nya, kalau tadi buat personal, sekarang buat server admin. Nah, yang pertama nih, tadi nih langsung buat yang terkait kita bahas, mencegah vulnerability. Langsung aja update OS, kernel, software, semua yang bisa diupdate. Kan tinggal yum update atau apt-get update, kalian bisa kan semua package-package yang diinstal di server tersebut langsung masuk udah di dalam update tersebut. Terus bisa install and configure firewall properly. Jadi bisa dipastiin di servernya ada firewall yang aktif dan emang kerja loh rules-nya. Bisa di-tuning juga kalau misalnya nggak kurang sesuai gitu. Lalu pakai IDS atau IPS yang bisa block brute force atau anomali dan lain-lain. Nah, jadi IDS itu buat detection system. Kalau IPS itu untuk prevention system. Jadi kalau IDS dia cuma ngelihat aja atau logging aja, kalau IPS dia bisa nge-deny berdasarkan hasil-hasil detection-nya tersebut. Lalu bisa pakai anti DDoS protection gitu, karena juga ada beberapa banyak penyedia DDoS. Lalu, nah yang penting juga lagi, selalu backup. Semakin banyak backup di berbagai lokasi ya, itu semakin baik. Jangan backupnya disimpan di satu lokasi yang sama semua. Itu bakal percuma kalau lokasi tersebut kenapa-napa, hilang backupnya. Harus disimpan di beberapa lokasi, ya di server, di device, mungkin bisa lagi simpan di cloud, atau lagi. Jadi punya 3 tempat. Jadi kalau salah satu kenapa, atau sampai 2 kenapa-napa, kalian masih punya satu lagi. Dan kan jarang banget 3-tiganya sampai terkendala di saat yang bersamaan. Next, ya itu selanjutnya. Tadi selain update terkait aplikasi juga disable atau uninstall kalau emang ada aplikasi yang udah nggak dipakai nih lama, daripada disimpan doang tapi nggak diupdate, diemin doang, tiba-tiba di aplikasinya ada vulnerability yang bisa high gitu, bisa dimanfaatkan oleh attacker, ya kalian bisa kena, padahal aplikasinya nggak dipakai, cuma diem aja di situ, tapi jadi celah buat masuk orang lain. Tuh. Terus selanjutnya lagi, ya bisa di-secure SSH access, misalnya disable password, jadi loginnya cuma pakai key doang. Lalu atau pakai two-factor authentication juga bisa buat SSH, seperti itu. Buat next-nya lagi, kalau tadi kan buat sysadmin atau buat lebih sisi server, sekarang buat lebih ke sisi website admin atau di bawahnya lagi kayak user hosting biasa gitu. Buat pertama masih sama dan selalu terus pakai strong password, 12 karakter, kombinasi buat isi panel, email, CMS kayak WordPress, Joomla, Moodle. Nah, lalu kan karena ya tadi, karena passwordnya macam-macam, tiap site harus beda dan panjang, kalian nggak mungkin ngapalin. Pakai password manager lagi. Tuh, jadi password manager bisa buat segala macam password kalian, mau password sosmed kayak juga bisa. Terus kalau kalian pakai CMS, kayak WordPress gitu, plugin, themes, dan WordPress core-nya harus selalu diupdate terus-terusan. Karena kayak kemarin aja nih, ada beberapa plugin yang memiliki kerentanan cukup tinggi ya. Jadi kalau kalian nggak update pluginnya, ya WordPress kalian bisa tiba-tiba kena hack dengan mudahnya kalau nggak ada proteksi seperti itu. Lalu juga kalau misalnya pakai WordPress, bisa juga install ada security plugin kayak WordFence atau items. Nah, kalian bisa install aja, ada yang versi gratisnya kok, dan itu sangat membantu mengurangi attack-attack. Kalian coba install aja, dan terus kalian lihat dalam beberapa hari, dalam seminggu, pasti ada kelihatan log-lognya. Ada yang nyoba-nyoba akses segala macam dari luar.
Dan itu udah automated semuanya. Begitu kalian online kan, semua otomatis bisa di-scan. Itu. Kalau lanjut lagi, ya enable to factor. Di panel bisa, di WordPress bisa, di enable aja. Karena udah terbukti menurunkan 50% risk nih. Gitu. Nah, kalau tadi kan pakai CMS atau framework yang udah gampang tinggal install doang, kerentanannya juga gampang tinggal update aja. Nah, kalau yang aplikasinya custom gitu kayak PHP, Laravel, Phoenix segala macam-macam, nah kalian juga perlu menyari kerentanannya dengan suatu framework tapi lebih kayak secara manual gitu. Pakai namanya OAuth ASVS. Jadi untuk application security verification standard. Nah, di sini ada linknya, kalian bisa cek aja detailnya ya. Bakal ada banyak perlu checklist untuk custom application tersebut. Apa aja sih yang perlu diproteksi? Itu kayak cross-site scripting dan macam-macamnya, injection. Nah, lalu kalau misalnya udah menerapkan OAuth tadi, kalian bisa juga untuk ngetes apakah udah benar konfigurasinya atau belum, bisa jalanin namanya penetration testing. Nah, penetration testing ini kayak mencari kelemahan tapi dengan lebih ofensif gitu, kayak gimana caranya harus bisa sampai dapat gitu. Dan ini kan kadang nggak semua orang bisa. Nah, ini juga bisa pakai dari third party untuk hire orang. Dan kalau kita hire orang tersebut pasti kan ada kayak kekhawatiran gitu. Ntar website kita malah jadi kenapa-napa gini di attack sama orang. Nah, nggak usah khawatir kalau misalnya kalian hire third party yang profesional, itu pasti dalam kontrak udah dijelasin secara terperinci scope-nya sampai mana aja sih kerjaannya gitu. Jadi nggak bakal di overexpose web kalian atau aplikasi kalian sih. Itu. X. Nah, kalau tadi kita udah kasih beberapa tips-tips praktis, nah paling kita mau infoin aja, kita dari DewaGuard ini kita menyediakan beberapa service sih. Sama untuk yang manage security, kayak ada manage SOC 24x7, untuk enterprise, network, server, dan website. Jadi kita selalu ada tim yang standby 24x7, selalu memonitor website atau server kalian gitu. Jadi kalian bisa tenang aja tidur di rumah. Kita yang kerja tengah malam, pagi, 24 jam. Kalau ada manage DOS and web protection. Jadi kan DOS juga ini salah satu attack yang cukup ditakutkan gitu. Kalau server yang nggak ada proteksinya atau resource-nya kurang mumpuni gitu untuk menahan DDoS-nya. Jadi harus pasang anti DDoS dan web protection gitu. Nah, selanjutnya ada lagi manage vulnerability management. Nah, jadi dari sini kita bakal cek kalian aplikasinya apa aja, vulnerability-nya apa aja. Kayak tadi contohnya sebelumnya ada PwnKit, kita dapat beritanya langsung secepat mungkin dan kita coba tes langsung dan kita lakukan perbaikan secepat mungkin juga. Jadi sebelum ada eksploitasi kita bisa mencegahnya lebih cepat-cepatan, itu konsepnya kalau seperti itu. Lalu juga selain itu servisnya kita ada cyber security maturity assessment, dan tadi yang sempat kita sebut juga sebelumnya penetration testing, buat tes aplikasi kalian udah secure belum dari secara development codingnya seperti itu. Nah, jadi gitu aja sih topik yang kita bawain buat malam ini. Thank you buat semuanya yang udah dengerin. Dari Kak Gerardo dan juga Mas Tantowi mungkin boleh silakan kasih mungkin pesan-pesan mungkin atau kayak iklan juga nggak apa-apa tentang DewaGuard. Silakan Kak Gerardo dan juga Mas Tantowi. Oke, paling pesannya sih jangan lupa update software dan hardware kalian sih, karena itu salah satu yang paling gampang dilakukan lah. Bisa automatic update juga kan. Oke, jangan lupa update software tuh kalau dari Kak Gerardo. Dari Mas Tanto bagaimana Mas Tanto nih? Pesan saya, kalau misalnya ingin order server atau hosting, ya pasti ya harus di Dewa Web, karena udah jelas kayak dari kita keamanan menggunakan Immunify, terus kita ada monitoring 24 jam, kayak gitu Kak Lintang. Jadi kalau ingat Dewa Web lah. Dewa, kalau DewaGuard-nya nggak dipromoin juga nih Mas Tanto nih?
Oh, dari Dewa Guard itu kan kita satu kesatuan sama Dewa Web. Jadi udah satu paket. Satu paket. Jadi Jadi server Dewa Web juga selalu dimonitoring dengan tim Dewa Guard. Oke. Jadi urusan hosting dan domain ingat ke Dewa Web ya Mas Santo ya, dan juga Dewa Guard. Oke, thank you Mas Santo. Nah, mungkin penutupan paling terakhir dari Pak Edi nih, bagaimana nih Pak Edi? Oke, ya kalau dari saya jangan bosan-bosan ya ikut Dewa Talks ya. Ya, jangan bosan juga sama ini ya, Kak Lintang ya. Ya, oke, dan terutama juga ikutin terus ya update-update dari yang Dewa Guard Security ini. Kita memang masukkan topik cyber security ini setiap bulan, update-update terbaru tentang ancaman-ancaman cyber security ya. Karena memang semakin kesini ya, semakin banyak ya. Semakin banyak, semakin canggih juga ya. Jadi dengan ikut ini kalian langsung dapat update nih terbaru ya. Kira-kira apa aja sih yang lagi tren, ancaman-ancaman terbaru, tips-tips juga ya. Sehingga semoga lama-kelamaan juga itu bisa bermanfaat untuk mengamankan personal kalian ya, teman-teman juga ya, ke keluarga gitu kan juga. Terutama kalau kalian punya website atau server ya, ataupun apapun juga ya itu jadi juga bisa lebih aman gitu kan, seperti itu. Kita akan bagikan terus tips-tips ini ya secara gratis ya, karena kita di Dewa Web, di Dewa Guard kita menangani banyak sekali serangan-serangan setiap harinya ya. Kita dapat langsung terbaru gitu ya, tips-tips terbaru apa aja sih tren-tren, terutama dari sisi serangan ke network ya, ke web ataupun ke ya semuanya itulah software-software yang ada di web ya hari ini ya. Jadi kita selalu update dan kita akan bagikan juga ya. Yang penting-penting ya yang kita bagikan ya setiap bulan ini. Banyak soalnya informasi yang kita mau bagikan banyak, tapi kita pilihkan gitu ya. Kita pilihkan memang yang penting-penting ya, seperti yang kali ini kan salah satu yang terbaru itu yang tadi tentang policy kit ya, PWN kit itu salah satu yang terbaru dan cukup berbahaya. Semoga ini bisa bantu teman-teman yang punya VPS, punya server ya dimanapun juga itu bisa segera diupdate seperti itu. Ya, jadi itu aja. Semoga bisa bermanfaat. Stay safe ya, jaga kesehatan juga ya, dan juga keamanan kita sama-sama. Thank you. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.